Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Wanus Internasional TV Wanus.com. Berita Wanus Internasional hari ini bakal membahas pemimpin Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi, pada Minggu 31 Agustus menyampaikan bahwa serangan terhadap Israel akan terus berlanjut. Ia juga menegaskan kelompoknya akan meningkatkan serangan setelah serangan Israel yang menewaskan Perdana Menteri serta beberapa menteri dalam pemerintahan yang dijalankan Houthi. Informasi lainnya adalah Panglima Militer Rusia Jenderal Valery Gerasimov menyatakan pasukan Moskow tengah melancarkan serangan tanpa henti terhadap Ukraina di hampir seluruh garis depan. Ia menilai situasi ini menunjukkan militer Kiev semakin melemah di medan tempur. Nama Abu Ubaidah, juru bicara sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam, kembali menjadi sorotan setelah Israel mengklaim dirinya tewas. Menteri Pertahanan Israel Katz lewat akun X pada Minggu 31 Agustus menyebut Abu Ubaidah terbunuh dalam operasi gabungan IDF dan Shin Bet meski tidak memaparkan waktu serta lokasi pastinya. Abu Ubaidah selama ini dikenal sebagai sosok bertopeng yang identik dengan rekaman video para pejuang Hamas. Namanya makin populer sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Ia kerap tampil menantang Israel di tengah pertempuran sehingga dipandang sebagai simbol perlawanan bagi warga Palestina dan dunia Muslim. Bagi Israel dan sekutunya, Abu Ubaidah justru dianggap sebagai musuh besar yang harus disingkirkan. Setiap pernyataannya menggugah simpati dan membakar semangat perlawanan tidak hanya dari Palestina tetapi juga masyarakat Muslim di berbagai negara. Hal itu membuat Israel sangat mengkhawatirkan pengaruhnya di media sosial. Kemunculan Abu Ubaidah semakin intens usai kematian Muhammad Al-Deif, Komandan Al-Qassam yang tewas tahun lalu. Al-Deif sebelumnya sempat mengumumkan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Kini, kabar tewasnya Abu Ubaidah menambah daftar panjang tokoh militer Hamas yang diburu Israel dalam konflik Gaza. Ribuan warga Australia berbaris di seluruh negeri pada hari Minggu 31 Agustus untuk memprotes imigrasi massal. Dengan sekitar 5.000 hingga 8.000 orang berkumpul untuk demonstrasi di Sydney, menurut Australian Broadcasting Corporation.
Aksi unjuk rasa March for Australia di kota terpadat di negara itu merupakan salah satu dari beberapa demonstrasi anti-imigrasi yang dijadwalkan di ibu kota negara bagian dan regional di seluruh negeri, menurut situs web kelompok tersebut. Sebuah demonstrasi tandingan oleh Refugee Action Coalition, sebuah organisasi aktivis komunitas, berlangsung di dekat lokasi demonstrasi Sydney. Australia, di mana 1 dari 2 penduduknya lahir di luar negeri atau memiliki orang tua yang lahir di luar negeri, telah bergulat dengan meningkatnya ekstremisme sayap kanan, termasuk protes oleh neo-Nazi. Polisi Australia menggunakan semprotan merica pada hari Minggu 31 Agustus ketika pengunjuk rasa anti-imigrasi dan pengunjuk rasa tandingan bentrok di jalanan Melbourne. Ribuan warga Australia bergabung dalam unjuk rasa anti-imigrasi di seluruh negeri pada hari Minggu yang dikecam oleh pemerintah kiri tengah. Dengan alasan bahwa unjuk rasa tersebut bertujuan menyebarkan kebencian dan terkait dengan neo-Nazi. Pawai untuk Australia menentang imigrasi diadakan di Sydney dan ibu kota negara bagian, serta pusat-pusat regional lainnya. Banyak protes balasan diadakan di seluruh negeri, bertepatan dengan protes mingguan pro-Palestina yang telah terjadi setiap hari Minggu sejak Oktober 2023. Australia, di mana 1 dari 2 orang lahir di luar negeri atau memiliki orang tua yang lahir di luar negeri, telah bergulat dengan meningkatnya ekstremisme sayap kanan termasuk protes oleh neo-Nazi. Rekaman drone pada Minggu 31 Agustus 2025 menunjukkan kapal perusak berpeluru kendali USS Sampson DDG-102 bersandar di pintu masuk terusan Panama. Total 7 kapal perang Amerika Serikat dan 1 kapal selam nuklir cepat diperkirakan berada atau segera tiba di kawasan Karibia Selatan. Kekuatan militer tersebut membawa lebih dari 4.500 pelaut dan marinir yang siap menjalankan operasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa memerangi kartel narkoba merupakan salah satu tujuan utama pemerintahannya. Pejabat Amerika Serikat menyebut pengerahan militer ini bertujuan mengatasi ancaman dari kartel narkoba di kawasan tersebut. Meski begitu, masih belum jelas bagaimana kehadiran militer Amerika Serikat di Karibia dapat benar-benar mengganggu jalur perdagangan narkoba. Sebagian besar narkoba yang masuk ke Amerika Serikat dikirim melalui Samudra Pasifik, sementara rute Karibia lebih banyak menggunakan penerangan gelap. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyatakan negaranya siap melawan jika Amerika Serikat melanggar kedaulatan mereka.
Perusahaan energi swasta terbesar Ukraina DTEK pada Minggu 31 Agustus menyampaikan bahwa serangan Rusia pada malam sebelumnya menargetkan 4 fasilitas listrik di wilayah Odessa, Ukraina Selatan. Pihak berwenang setempat melaporkan bahwa serangan pesawat tak berawak tersebut merusak fasilitas listrik di dekat Odessa. Serangan tersebut menyebabkan lebih dari 29.000 pelanggan kehilangan pasokan listrik pada Minggu pagi. Layanan darurat regional juga merilis rekaman yang memperlihatkan petugas pemadam kebakaran tengah berusaha memadamkan api di sebuah lokasi yang disebut berada di wilayah Odessa. Namun, lokasi dan tanggal video tersebut belum dapat diverifikasi. Sementara itu, Angkatan Udara Ukraina pada Sabtu 30 Agustus menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menjatuhkan 510 dari 537 pesawat tak berawak, serta 38 dari 45 rudal yang diluncurkan Rusia dalam serangan di Ukraina. Dalam pernyataannya di aplikasi Telegram, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa sebanyak 5 rudal dan 24 drone menghantam 7 lokasi, sementara puing-puing jatuh di 21 lokasi berbeda. Rakyat Yaman telah berjanji untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka dan mendukung Gaza yang dilanda perang. Bahkan setelah kelompok Houthi mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Ahmed Ghalib al-Rahawi dari pemerintahan yang didukung Houthi bersama beberapa menteri lainnya tewas dalam serangan udara Israel pada hari Kamis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis pernyataan pada Sabtu malam yang mengonfirmasi bahwa mereka telah menargetkan lokasi berkumpulnya para pejabat tinggi Houthi di sana pada hari Kamis. Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Perdana Menteri Ahmed Ghalib al-Rahawi dan beberapa pemimpin senior Houthi lainnya. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan pada hari Sabtu bahwa pasukan pertahanan Israel telah memberikan pukulan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para pejabat senior Houthi di Yaman. Seraya menambahkan bahwa serangan tersebut yang menewaskan kepala badan administratif Houthi dan beberapa pemimpin senior lainnya hanyalah awal. Menghadapi serangan Israel yang semakin intensif, rakyat Yaman mengatakan mereka tidak akan menyerah dalam mempertahankan kedaulatan negara mereka dan tetap berkomitmen untuk mendukung Gaza. Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman Utara telah melancarkan serangan pesawat nirawak dan rudal terhadap Israel sejak November 2023 dalam apa yang mereka gambarkan sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina selama perang Israel-Hamas di Gaza. Sebagian besar proyektil telah dicegat oleh Israel. Israel telah merespons dengan serangan di wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi, menargetkan bandara, pembangkit listrik, dan pelabuhan di sana dan kota pelabuhan Laut Merah, Hodeida. Serangan udara hari Kamis diyakini telah memberikan pukulan paling serius bagi kelompok tersebut.
Warga di ibu kota Yaman sana mengatakan serangan brutal Israel tidak akan menggoyahkan tekad mereka untuk tetap bersatu dengan rakyat Gaza. فنحن لها ونحن أهلها ورجالها بإذن الله كما كسرنا. Pemimpin Houthi Yaman Abdul Malik Al-Houthi pada Minggu 31 Agustus menyampaikan bahwa serangan terhadap Israel akan terus berlanjut. Ia juga menegaskan kelompoknya akan meningkatkan serangan setelah serangan Israel yang menewaskan Perdana Menteri serta beberapa menteri dalam pemerintahan yang dijalankan Houthi. Kepala Dewan Politik Tertinggi Houthi pada Sabtu menyampaikan bahwa Ahmad Ghaleb Al-Rawi bersama sejumlah menteri tewas akibat serangan Israel di ibu kota Sanaan. Serangan tersebut menjadi serangan pertama yang menewaskan pejabat senior Houthi. Abdul Malik Al-Houthi menggambarkan para pejabat yang terbunuh sebagai martir yang bertugas dalam kapasitas sipil. Ia mengancam serangan tersebut sebagai bagian dari catatan kriminal Israel di kawasan. Ia menegaskan bahwa kematian para pejabat itu tidak akan melemahkan tekad kelompoknya, melainkan justru menjadi alasan untuk meningkatkan serangan dan memperketat blokade laut terhadap Israel. Pihak Israel pada Jumat menyatakan bahwa serangan udara tersebut menargetkan kepala staf kelompok yang berafiliasi dengan Iran, Menteri Pertahanan, dan sejumlah pejabat senior lain. Israel juga menyebut masih melakukan verifikasi atas hasil serangan itu. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Sabtu mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pukulan telak terhadap Houthi dan menambahkan bahwa tindakan itu baru merupakan awal dari langkah berikutnya. Turki disebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai mitra terpercaya dan teruji dengan kerjasama energi yang dinilainya bersifat strategis. Pernyataan itu ia sampaikan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat bertemu di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Tiongkok. Putin menegaskan bahwa Turki memiliki peran khusus dalam upaya mediasi konflik Ukraina. Ia menambahkan, diplomasi Turki akan tetap dibutuhkan dalam proses perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, Erdogan dan Putin juga membahas hubungan bilateral kedua negara. Isu lain yang turut disinggung meliputi perdamaian Azerbaijan-Armenia, serangan Israel di Gaza, serta perkembangan di Suriah. Putin lantas menyoroti perluasan NATO ke arah timur yang menurutnya harus ditangani agar perdamaian di Ukraina bisa terwujud. Ia mengingatkan kembali bahwa Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 setelah 8 tahun konflik di wilayah timur Ukraina.
Saat ini, Rusia menguasai kurang dari 1/5 wilayah Ukraina, meski invasi itu dipandang Barat sebagai perampasan tanah brutal ala kekaisaran. Putin menggambarkan perang tersebut sebagai perlawanan terhadap Barat yang dianggap mempermalukan Rusia usai runtuhnya tembok Berlin tahun 1989. Di sela KTT SCO di Tianjin, Putin tampak berjalan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi menuju Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ketiganya berbincang sambil tersenyum. Panglima Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, menyatakan pasukan Moskow tengah melancarkan serangan tanpa henti terhadap Ukraina di hampir seluruh garis depan. Ia menilai situasi ini menunjukkan militer Kiev semakin melemah di medan tempur. Dalam pengarahan Kementerian Pertahanan pada Sabtu, Gerasimov menjelaskan bahwa selama musim semi hingga musim panas, pasukan Ukraina berusaha memperlambat laju serangan Rusia, tetapi harus menanggung kerugian besar. Kondisi tersebut menurutnya memaksa militer Ukraina memindahkan unit-unit tempur terbaiknya dari satu sektor ke sektor lain guna menutup celah pertahanan. Ia menegaskan bahwa inisiatif strategis kini sepenuhnya berada di tangan Rusia. Gerasimov menambahkan bahwa serangan Rusia juga disertai gempuran besar-besaran terhadap fasilitas produksi senjata Ukraina. Ia menyebut sebanyak 76 fasilitas penting telah menjadi target sejak musim semi, dan serangan lanjutan masih terus difokuskan pada infrastruktur militer serta industri pertahanan Ukraina. Menurutnya, keberhasilan di medan perang tidak akan mungkin dicapai tanpa dukungan industri pertahanan Rusia. Dalam memasok persenjataan presisi tinggi, rudal, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya. Di sisi lain, juru bicara militer Ukraina, Viktor Tregubov, menyampaikan klaim berbeda. Ia menuturkan pasukan Kiev berhasil menahan laju Rusia di wilayah Donetsk dan mencegah mereka memperluas serangan ke Dnipropetrovsk. Ia bahkan mengklaim unit-unit Rusia terkepung di beberapa titik, termasuk di sekitar Dobroplia, serta menyebut pasukan Ukraina telah merebut kembali desa Mirin di dekat Kupiansk. Namun, klaim kedua belah pihak ini belum dapat diverifikasi secara independen. Rusia diketahui meningkatkan serangan udara ke berbagai kota Ukraina sepanjang musim panas, termasuk serangan di ibu kota Kiev yang menewaskan 25 orang pada Kamis lalu. Serangan itu terjadi kurang dari 2 pekan setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Menurut Washington, diharapkan bisa mendorong upaya penyelesaian konflik. Tregubov menambahkan, meski Rusia telah mengerahkan pasukan besar di Donetsk, mereka gagal merebut target-target utama dalam beberapa bulan terakhir, seperti kota Pokrov, Torsek, dan Chavez Yar. Ia menilai, kendati Rusia masih mampu menekan posisi Ukraina di sejumlah titik, mereka belum mampu meraih kemenangan cepat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.